selama-lamanya Yesus yang kami sembah, selama-lamanya hanya nama Yesus yang ditinggikan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Roh Kudus, Engkau hadir di rumah kami masing-masing, melawat kami. Sehingga tatkala kami memuji menyembah Tuhan, ada hadirat Allah, ada kuasa surga, ada lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Sehingga kami percaya setiap kami yang lemah diberikan kekuatan, setiap kami yang sakit dijamah dan disembuhkan. Bahkan kami yang memerlukan pertolongan, kami lihat datangnya pertolongan dari Tuhan kami. Sebab Engkau besar, Engkau layak disembah, Engkau layak terima korban pujian kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Saat yang indah bagi kami ya Allah, untuk kami dekat denganmu, duduk diam di kaki-Mu mendengarkan firman. Kami perlu firman-Mu sebab firman-Mu menerangi setiap langkah hidup kami. Kami perlu firman-Mu sebab kami tahu langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Kami perlu firman-Mu sebab firman-Mu yang membersihkan kehidupan kami. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Karena kami percaya ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Dan setiap kali kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka tidak ada satu orang pun yang dikecewakan. Sebab Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan untuk kami tetap terus lihat pertolongan datangnya daripada-Mu. Bapa, bicara bagi masing-masing kami. Kami umat-Mu di rumah kami masing-masing. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau belajar firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat pagi setiap umat Tuhan yang baru bergabung. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Jadikan itu gaya hidup setiap kita, sehingga dimanapun kita berada kita rindu hadirat Tuhan. Terus kita nikmati, terus kita rasakan dalam perjalanan kita menyembah Tuhan, mendengarkan puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Tiba saat yang indah buat setiap kita kembali merenungkan firman Tuhan. Saya ajak setiap umat Tuhan untuk ambil Alkitab di rumah kita masing-masing. Pastikan setiap kita juga yang biasa mencatat, ya kan, menyiapkan buku untuk mencatat dan pena untuk menulis, sehingga akhirnya ada hal-hal yang kita dapati, ada hal-hal yang kita temukan yang membuat iman kita terus bertumbuh dan mengalami pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan. Yes. Kejadian pasal 22. Kemarin kita sudah belajar ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9, bagaimana setiap orang percaya akan mengalami pemurnian, setiap orang percaya akan mengalami pengujian, termasuk Abraham. Abraham diuji, diambil, diminta apa yang dia cintai, sehingga akhirnya Abraham memberi, karena Abraham mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengujian, tentang pemurnian. Karena setiap orang percaya akan diuji dan dimurnikan, agar hatinya tetap bulat, tetap terus memegang Tuhan, tidak mengasihi dunia berserta dengan isinya. Betul, kita tinggal di dunia, tapi hati kita terikat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa mengikatkan dirinya kepada Tuhan, dia akan menjadi satu roh dengannya. Ya, kita masuk dalam ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-19 dari Kejadian pasal yang ke-22, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19. Haleluya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Jadi setelah Abraham bersama dengan Ishak jalan dalam perjalanan, Ishak tanya, mana Bapak kambing domba yang akan disembelih sebagai korban?
Kata Abraham, nanti di sana Tuhan akan sediakan untuk korban bakaran baginya. Karena Abraham tahu Tuhan setia. Dia Allah yang menjanjikan akan memberikan keturunan, maka dia juga akan menepati janji. Terus sebabnya dia bilang sama Ishak seperti itu. Dan apa yang terjadi? Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada." Pada saat kapan Tuhan berfirman, pada saat kapan Tuhan bersuara untuk memberikan korban menggantikan Ishak? Pada saat Abraham akan memberikan korban Ishak. Pada saat itu berarti waktunya tepat. Kan gak mungkin kan dia bilang, "Waduh, tuh telat sedikit aja kegorok lehernya Ishak." Tapi Tuhan gak pernah telat. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah telat. Ketik di kolom komentar, Tuhan tidak pernah telat. Yang sering telat kita, telat datang ibadah. Ya kan? Sedang dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah telat. Tuhan tidak pernah telat menjawab setiap doa-doa anak-anaknya. Itu sebabnya hari ini engkau yang bergumul, hari ini engkau hari-hari sedang menantikan jawaban doa. Ingat hal ini, Tuhan tidak pernah telat. Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dia tidak pernah telat, dia juga tidak pernah terlalu cepat. Tepat pada waktunya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih tangannya, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi yang dipersembahkan siapa? Domba. Korban bakarannya domba. Ya bukan, gak usah diributkan. Atau siapa namanya, Ishak kah? Ismail kah? Bukan. Dua-duanya bukan, dikorbankan domba tetap. Ya, saudara, yang dikorbankan domba sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Kita buat langkah profetik di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya percaya Tuhan menyediakan yang terbaik buat hidup saya. Ayo, sama-sama, lebih semangat lagi. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya percaya Tuhan menyediakan yang terbaik buat hidup saya. Sebab Dia Allah yang memelihara saudara dan saya. Dia Allah yang memelihara hidup setiap kita. Tugas kita percaya, tugas kita beriman, tugas kita berserah. Karena kita tahu Dia menjawab doa kita tepat pada waktunya ketika kita belajar berserah. Nggak usah pusing terhadap masalahmu. Masalahnya memang mesti ada. Habis gimana ya pendeta, yang masalah saya terlalu berat, pergumulan saya terlalu berat. Kalau mau hitung-hitungan masalah, masih banyak masalah yang orang lain lebih berat. Jangan terus menimbang-nimbang masalahmu. Karena masalahmu ketika kau nimbang akan terus semakin berat. Dan belajar terus untuk selalu mengucap syukur. Tuhan terima kasih, sekalipun aku punya masalah, sekalipun aku punya pergumulan, aku percaya Tuhan beri yang terbaik dalam hidupku. Karena Dia Allah yang menyediakan. Haleluya. Di atas gunung Tuhan akan sediakan. Ayat 15.
Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Lihat ya saudara, kalau orang mendengarkan firman, bukan cuma dia dampak yang baik, tapi kepada keturunan-keturunannya. Wow, lihat, coba kita ulang ayat 18 ya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena apa? Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan bukan hanya berlaku buat dirinya berkat-berkat itu, tapi berlaku buat anak cucunya. Itu sebabnya Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Berarti dampak hidup orang benar, dampak hidup orang yang tertanam dalam firman, itu berlaku buat anak-anaknya juga. Kenapa? Kenapa anak-anaknya juga mendapatkan imbasnya? Karena orang yang mendengarkan firman Tuhan akan mengajarkan kepada keturunan-keturunannya kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kita orang tua ajarkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak kita. Karena kita tahu kebenaran, maka kita ajarkan nilai-nilai kebenaran. Tanamkan itu sejak dini. Ingat, anak-anak sulit untuk mendengar, tapi mereka paling pandai untuk meniru. Anak-anak paling sulit untuk mendengar, tapi paling pandai untuk meniru. Maksudnya apa, pendeta? Lakukan terlebih dahulu apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka anak-anak kita akan melihatnya. Anak-anak kita, keturunan-keturunan kita akan melihat dan akan meniru. Oh, gaya hidup orang tua saya seperti ini. Pastikan ketika kita mulai dengar firman Tuhan, ketika kita mulai tertanam dalam firman Tuhan, maka sama seperti apa yang dikatakan Abraham, kepada Tuhan kepada Abraham, maka anak cucumu, keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ayat 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan satu hal. Dan ini yang mau saya tekankan dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan, bahwa Tuhan yang memelihara hidup saya. Pastikan itu, camkan itu dalam hati kita. Terus tanam, terus tanam, terus tanam. Tuhan yang pelihara hidup saya, maka tidak akan kekurangan satu apapun yang baik dalam hidup saya. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah mengingatkan kepada setiapnya, jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Hari ini cukuplah untuk hari ini. Ada banyak orang stres, ada banyak orang tertekan, ada banyak orang depresi, karena memikirkan bukan hari ini, hari esok, hari lusa, hari minggu depan, hari bulan depan, tahun depan. Udah dipikirin jauh-jauh hari, saudara. Kalau kita mau buat rencana itu bagus, kita pikirkan, kita buat rencana, kita buat planning. Tapi jangan masalahnya, pergumulannya yang kau pikirkan di hari ini, masalah tahun depan lu pikirin sekarang. Nggak bisa tidur sekarang kalau tahun depan masih hidup. Jadi apa yang kita punya pergumulan, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan terlalu dipikirkan jauh-jauh hari, saudara. Kita betul punya planning untuk tahun depan, kita punya rencana untuk tahun depan, tapi jangan kekhawatiran tahun depan kau taruh sekarang. Kesusahan sehari, Tuhan Yesus bilang cukuplah untuk sehari. Biarlah sehari-sehari saja kita tahu. Orang kekuatan itu terbatas gitu loh. Ya, karena itu hari ini yang saya mau tekankan buat setiap kita adalah Tuhan yang pelihara hidup saya. Dan itu terbukti 3 tahun sudah kita melewati masa pandemi. Saya tanya sama saudara sekarang,
Tuhan pelihara saudara nggak sampai hari ini? Kalau kita mau jujur, Tuhan pelihara kita loh. Iya, Tuhan pelihara kita sampai saat ini. Sehingga terbukti saya hari ini ada sebagaimana saya ada. Itu karena Tuhan pelihara, bukan karena kuat gagah hebat kita, bukan karena apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. No, kekuatan kita dapati dari Tuhan yang memampukan saya, kita semua bertahan sampai dengan hari ini. Jadi pastikan hari ini kita mengerti bahwa Tuhan yang pelihara hidup saya, Tuhan yang sertai hidup saya. Itu yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-9. Allahku, haleluya, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Yuk sama-sama kita taruh tangan kanan kita kembali di dada kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya, Allahku, Yesusku akan memenuhi segala keperluanku di dalam kekayaan dan kemuliaan Yesusku. Kasih dong tangan yang meriah buat Tuhan dong. Yes, yes, yes. Jadi gak usah pusing orang ngomong tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024 kita akan mengalami ini, mengalami itu. Manusia boleh bilang berseperti itu, tapi hidup saya tidak tergantung dengan apa yang manusia katakan. Hidup saya tergantung apa yang firman Tuhan katakan. Aku, Tuhan yang memelihara hidupmu. Allahku akan memelihara hidupku dengan segala apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidupku menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Yes. Wah, ini mesti kita pegang saudara. Sehingga orang mau ngomong kesusahan, ada goncangan-goncangan, itu boleh terjadi karena Alkitab sudah mencatat. Tapi bukan hanya itu yang Alkitab catat. Alkitab juga mencatat, akulah Allah yang memelihara hidupmu. Alkitab juga mencatat bahwa segala keperluanmu hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan kebutuhan hidupmu, Tuhan yang menyediakan, sebab Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Yesus bilang, coba pandang bunga bakung di mana? Coba pandang burung-burung di udara yang tidak memintal, yang tidak menabur, tapi Tuhan beri makan, Tuhan pelihara. Apalagi kita, umat tebusannya. Haleluya. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Jadi kenapa ada banyak umat Tuhan tertekan hidupnya, ada banyak umat Tuhan stres, depresi, takut, khawatir karena tidak melakukan firman. Firman Tuhan bilang Mazmur 55 ayat 23, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Jadi jangan lu pegang. Khawatir boleh, tapi jangan dipegang. Serahkan, Tuhan aku khawatir akan hari depanku, Tuhan aku khawatir akan masa depanku, Tuhan aku khawatir bagaimana dengan minggu depan, Tuhan aku khawatir akan pekerjaan, Tuhan aku khawatir terhadap suamiku, aku khawatir terhadap istriku, aku khawatir terhadap anak-anakku. Serahkan, bawa khawatirmu itu kepada Tuhan. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan apa? Haleluya, memelihara. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pelihara hidup saya. Saya percaya dan saya mengerti setiap kita punya kekhawatiran. Masih manusia. Tapi Alkitab udah kasih jalan keluar. Alkitab sudah kasih jalan keluar, bawa khawatirmu kepada Allahmu, karena Dia yang memelihara hidupmu. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, mari kepadaku wahai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ada pertukaran. Engkau bawa khawatirmu, engkau bawa masalahmu, engkau kasih kepada Yesus. Yesus gantikan dengan kedamaian, Yesus gantikan dengan kelegaan. Di sini ada pertukaran. Akhirnya kita mengerti bahwa hidup kita ini gak terlepas dari masalah,
Tapi setiap kali kita diperhadapkan dengan kekhawatiran, kecemasan, apapun saudara, masalah rumah tanggamu, masalah sakit penyakitmu, masalah pekerjaanmu, masalah hari depanmu, masalah apapun, serahkan itu sama Tuhan. Jangan kau pegang. Karena ketika engkau pegang, engkau lupa bahwa engkau punya Tuhan yang siap menanggung dan memelihara hidupmu. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan Tuhan orang benar itu goyah. Lihat, berarti ada kalanya orang benar bisa goyah. Kapan? Pada saat dia memiliki kekhawatiran. Tapi tidak selamanya dibiarkan orang benar goyah. Kapan? Ketika orang benar itu menyerahkan kekhawatirannya kepada Allah. Jadi pada saat orang benar khawatir, dia mulai goyah. Itu sebabnya kekhawatiran membuat orang bergoncang, membuat orang goyah. Karena itu ketika engkau mulai khawatir, apapun khawatirmu, bawa kepada Tuhan. Ya, kita udah tahu nih, dikasih kunci nih, awal firman Tuhan dikasih kunci jawaban nih. Kalau engkau khawatir, apapun jenis kekhawatiranmu, bawa itu kepada Tuhan. Melalui apa? Doa. Tuhan, aku serahkan hidupku. Aku serahkan segala kelemahan tubuhku. Tuhan, aku serahkan rumah tanggaku. Aku percaya Engkau yang memelihara hidupku. Ya Tuhan, yang hebat, yang sanggup, yang mampu mengerjakan jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Ini yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel dalam pemeliharaan Tuhan. Ulangan 29 ayatnya yang kelima. Ulangan pasal 29 ayat kelima, Tuhan bilang begini, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan di padang gurun. Tuhan bilang sama bangsa Israel, 40 tahun lamanya aku memimpin engkau berjalan di padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Saudaraku, ini adalah bentuk pemeliharaan Tuhan. Zaman dulu kan. Pada waktu bangsa Israel di padang gurun itu nggak ada mall, nggak ada yang jual sendal, nggak ada yang jual baju. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, ketika aku memimpin engkau di padang gurun, berapa tahun? 40 tahun. Pakaianmu tidak rusak, kasutmu tidak rusak. Bayangin 40 tahun berjalan, sendal jepit kita aja saudaraku, sendal jepit. Berapa tahun kuat pegang sendal jepit. Kita mempertahankan 40 tahun tipis, sudah bukan cuma tipis, sendal jepit udah habis, sudah tinggal kaki saudara. Firman Tuhan bilang tidak rusak jubahmu, tidak rusak kasutmu. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara. Pastikan selama kita hidup dipimpin oleh Tuhan, maka hidup kita Tuhan yang pelihara. Kalau Tuhan yang pimpin hidup kita, maka Tuhan pelihara kita. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, maka kita tidak kekurangan suatu apapun yang baik, sebab Tuhan yang memelihara. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, percayalah dan tahulah hal ini, hidup kita dipelihara dan dijamin oleh Tuhan. Yuk sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dijamin dan dipelihara oleh Tuhan. Gak peduli dimanapun engkau berada, gak peduli apapun yang menjadi pekerjaanmu, tidak peduli di apapun status latar belakangmu. Selama engkau hidup dipimpin dan mau diatur oleh Tuhan, selama engkau hidup diarahkan oleh firman Tuhan, maka firman Tuhan jelas katakan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Itu yang kita pegang. Kita tidak hidup berdasarkan apa kata orang. Kita tidak hidup berdasarkan apa kata perasaan-perasaan kita. Kita hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan tentang kita. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya dipelihara dan dijamin oleh Tuhan, maka yang pertama, catat baik-baik, jangan lagi hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Penting. Karena tadi kita udah dengar firman Tuhan, kalau punya khawatir apa? Halo? Kalau kita ada khawatir apa? Serahkan sama Tuhan. Jangan kau simpan, jangan kau pegang. Engkau tidak kuat, engkau ada kemampuan terbatas.
Kalau masalah yang pertama engkau simpan sebagai kekhawatiran pertama, masalah kedua engkau simpan sebagai kekhawatiran kedua, masalah ketiga engkau simpan sebagai kekhawatiran ketiga, berapa khawatir yang akan kau simpan dalam hidupmu? Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita bawa, kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan? Yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan yang tahu dan mengerti bahwa hidup kita dipelihara dan dijamin oleh Tuhan, maka yang pertama, jangan lagi engkau khawatir, jangan lagi engkau hidup dalam ketakutan. Matius 6 ayat 34. Matius pasal 6 ayat 34 bilang apa? Tuhan Yesus bilang begini, saudara, dengar baik. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ada banyak anak-anak Tuhan khawatir sesuatu yang belum dia lihat. Hari esok sesuatu yang belum kau lihat. Jalani aja hari ini, karena hari esok milik Tuhan kok. Hari ini adalah hari yang harus kita jalankan, karena besok adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan lah yang pelihara hari esok saya. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pastikan setiap kita mengerti bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Jangan kau terlalu berlebihan memikirkan apa yang belum tentu terjadi besok. Punya rencana harus, punya planning bagus, tapi khawatir jangan kau ambil, engkau makan sekarang. Bawa itu kepada Tuhan. Tuhan, aku punya rencana, besok akan aku lakukan seperti ini. Tuhan, aku punya rencana seperti ini, aku punya planning seperti ini. Doakan, bawa itu, sehingga kekhawatiran yang nantinya kita hadapi itu kita bawa kepada Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Ya, jadi yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya dipelihara dan dijamin oleh Tuhan, maka jangan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ingat, hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Biar Tuhan yang mikirin cara bagaimana ngasih makan lu. Iya kan, Tuhan yang mikir. Loh, saudara, kita ini anak-anak Tuhan. Kalau saudara punya anak, dipercayakan keturunan sama Tuhan, anak-anak yang masih sekolah, nggak mungkin dia bilang, mama, papa, nggak usah bayar uang sekolah, biar saya yang bayar uang sekolah. Mama, papa nggak usah mikirin uang sekolah, biar saya yang mikirin. Nggak mungkin. Anak-anak yang sekolah tidak perlu mikirin biaya uang sekolah tiap bulan. Yang dia tahu orang tuanya tiap bulan pasti bayar. Tidak lagi mikirin bagaimana gue beli sepatu, bagaimana gue beli baju, bagaimana gue makan besok. Nggak mikirin anak-anak, saudara. Yang dia tahu orang tua saya tiap pagi ngasih saya makan. Yang saya tahu orang tua saya kalau sepatu saya rusak dia pasti beliin. Itu yang anak-anak pegang. Dan kita anak Tuhan, kita nggak perlu mikirin, oh saya mesti makan apa besok, saya mesti buat apa. Kita bawa, Tuhan, aku percaya aku dipelihara oleh Tuhan. Aku percaya hidupku ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang jamin, Tuhan yang pelihara hidupku. Betul kita perlu kerja, betul kita perlu cari duit, betul kita mesti lakukan sesuatu. Tapi jangan khawatir, jangan stres, sehingga akhirnya kita mulai menghalalkan segala cara, mulai korupsi, mulai menindas orang dengan segala sesuatu yang nggak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketakutan, khawatir akan hari esok. Jangan dong. Ya, jadi yang pertama, jangan hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Ingat, kalau ada kekhawatiran, tadi kita sudah dengar firman Tuhan, bawa itu kepada Tuhan. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu, firman Tuhan. Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya dijamin oleh Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan, maka jangan batasi kuasa Tuhan dalam memelihara hidup kita. Jangan batasi cara kerja Tuhan. Oh, nanti Tuhan akan tolong saya melalui si A, si B, si C. Oh, nanti Tuhan akan buat begini. Bukan kita yang atur Tuhan, kita yang diatur oleh Tuhan. Jangan atur cara kerja Tuhan dalam memelihara hidup kita. Yang kita tahu Tuhan pelihara, yang kita percaya Tuhan cukupkan, yang kita tahu Tuhan akan menyediakan yang terbaik. How? Bagaimana? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bagaimananya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Suatu kali Musa sama bangsa Israel bersungut-sungut sama Tuhan.
sama Musa. Akhirnya Musa sampaikan sama Tuhan, Tuhan, bangsa Israel pengen makan daging, sudah bosan makan mereka roti mana. Tuhan murka, tapi Tuhan kasih daging. Musa berpikir, Tuhan, tapi bagaimana juga engkau kasih daging buat umatmu segini banyak di tengah-tengah padang gurun. Lembu dan sapi dari mana sampai cukup untuk memberi mereka makan? Firman Tuhan bilang bukan 1 hari, bukan 10 hari, bukan 30, bukan 15 hari, tapi sebulan lamanya engkau makan daging setiap hari. Musa mulai berpikir, dari mana Tuhan daging segini banyak? Cukupkah lembu sapi untuk memberi makan bangsa Israel sebulan penuh makan daging? Atau ikan-ikan di laut sebulan penuh? Apa firman Tuhan katakan kepada Musa? Masakan aku Tuhan tidak mampu buat seperti itu? Hari ini engkau akan melihat apakah firmanku digenapi atau tidak. Wow, Musa aja bingung bagaimana cara memberi makan bangsa Israel yang segini banyak daging setiap hari selama 30 hari, sebulan penuh. Gak masuk pola pikir manusia dengan cara pikirnya Tuhan, gak ketemu. Gak ketemu. Karena itu jangan pernah batasi cara kerja Tuhan memelihara hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, jangan batasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai keadaan apapun untuk memelihara hidup kita. Bahkan Tuhan bisa pakai orang-orang jahat memelihara hidup kita. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pegang hati. Nah, tugas kita jangan batasi kuasa Tuhan. Suatu kali terjadi kelaparan besar. Ada seorang janda di Sarfat yang Alkitab catat bahwa mungkin itu adalah hidup hari terakhirnya. Karena ketika Elia datang kepadanya, dia bilang sama Elia, kami hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Setelah kami olah ini maka kami akan mati. Ya bisa dibilang 1 hari 2 hari dia akan hidup. Tapi Tuhan pelihara melalui kehidupan hamba Tuhan Elia. Dan Elia pun terpelihara melalui janda di Sarfat ini. Sampai masa kelaparan ini berlalu. Tuhan kalau pelihara hidup anak-anaknya, dengar baik saudara, Tuhan kalau pelihara hidup kita, itu unik. Sama-sama bilang sama saya, cara Tuhan itu unik. Nggak pernah terselami sama pikiran kita. Gak pernah terselami. Itulah yang akhirnya membuat kita terkagum-kagum. Wow, Tuhan terima kasih buat caramu yang dahsyat memelihara hidupku. Kita gak pernah masuk dalam otak kita, pemikiran kita saudara. Gak pernah masuk. Itu sebabnya jangan usaha masukkan cara kerja Tuhan dalam pikiranmu. Karena firman Tuhan bilang begini, Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Apa dibilang firman Tuhan di sana? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Jalan-jalan kita, cara pandang kita, cara pikir kita itu nggak sama. Seperti tingginya langit dari bumi, seperti itulah demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancangan. Nggak ketemu cara pemeliharaan Tuhan. Murid-murid disuruh kasih makan 5.000 orang laki-laki saja, nggak termasuk ibu-ibu, perempuan dan anak-anak, sekitar 15.000 lah kalau satu istri satu anak. 15.000. Bagaimana mereka memberi makan? Hari sudah mulai malam. Diketemukan di antara mereka ada 5 roti 2 ikan. Lihat, 5 roti 2 ikan. Matematikanya manusia itu nggak ketemu dengan matematikanya Tuhan, saudara. Jadi mulai hari ini jangan pernah kau hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan bagaimana mungkin kalau ini begini bisa bayar ini, kalau ini begini bisa buat itu. Nggak, mana mungkin. Buatmu tidak mungkin, tapi buat Tuhanmu yang memeliharamu segala sesuatunya mungkin. Amin. Karena itu jangan pernah batasi kuasa Tuhan untuk cara kerja Tuhan unik. 5.000 orang, hanya 5 roti 2 ikan, selesai.
bersisa 12 bakul. Satu orang satu bakul buat murid-muridnya, bawa pulang tuh. Orang Manado bilang babungkus. Iya kan? Hitung-hitungan dari mana? 5 roti 2 ikan. Bisa 5.000 orang makan. Bersisa lagi. Nggak masuk hitung-hitungan kita. Karena itu jangan pernah batasi kuasa Tuhan dalam memelihara hidup saudara. Tugas kita apa? Tugas saya percaya. Tugas saya lakukan firman. Tugas saya berserah. Maka dia yang memelihara hidup. Bayangkan di padang gurun, jubah dan kasut bangsa Israel 40 tahun. Alkitab katakan tidak rusak, tidak susut, ya, tidak rusak. Tuhan pelihara. Yang ketiga, yang terakhir, sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya dipelihara dan dijamin oleh Tuhan, maka yang pertama, jangan hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan lagi. Stop. Tadi kita sudah belajar firman Tuhan. Kalau ada khawatir apa? Serahkan sama Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan yang melihara hidup. Kerja, betul. Tapi kalau misalnya ada, tapi pendeta tempat saya ada pengurangan tempat pekerjaan, ada pengurangan staff nih. Tetap percaya, tetap beriman. Tuhan lakukan yang terbaik. Ada pengurangan atau tidak ada pengurangan, engkau dikeluarkan atau tidak dikeluarkan, Tuhan yang tetap pelihara hidupmu. Hidupmu tidak bergantung dari manusia. Tuhan pakai manusia, Tuhan pakai tempat pekerjaanmu, tapi hidupmu tidak bergantung dengan itu. Hidupmu bergantung dengan Tuhan. Karena itu jangan khawatir, jangan takut akan hari esok, akan hari ini sampai kapanpun. Karena dia Allah yang memelihara hidupmu. Yang kedua, karena sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya dipelihara dan dijamin oleh Tuhan, maka jangan batasi kuasa Tuhan dalam memelihara hidup kita. Ingat, otak kita cuma segede bapau, nggak akan pernah bisa tembus dan nggak akan pernah bisa ketemu dengan matematikanya Tuhan. Saya percaya saudara udah banyak punya pengalaman tentang bagaimana Tuhan pelihara hidup saudara. Karena itu kalau kemarin Tuhan pelihara hidup saudara, hari ini Tuhan pasti pelihara hidup saudara dan sampai selama-lamanya. Tuhan bilang begini, aku tidak berubah sampai masa putih rambutmu, aku tetap dia. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya dipelihara dan dijamin oleh Tuhan, maka belajar untuk selalu hidup mengucap syukur dalam segala keadaan. Stop mengeluh. Ingat peristiwa Tabera. Di tempat itulah Tuhan membinasakan bangsa Israel karena mengeluh, karena bersungut-sungut. Jadi kalau ada kekurangan, ada yang membuat hal yang akhirnya membuat kita cemas, membuat kita khawatir, stop mengeluh, stop bersungut-sungut, belajar percaya. Belajar percaya. Yesus sudah mengajarkan satu contoh dan satu strategi yang harus kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan kemustahilan. Kita lihat Lukas 9 ayat 16. Lukas pasal 9 ayat 16, firman Tuhan bilang begini, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ketika Yesus diperhadapkan dengan 5.000 orang mesti makan, dan di tangan dia hanya ada 5 roti 2 ikan. Apa yang Yesus lakukan? Ini yang Yesus ajarkan buat orang percaya. Ketika kita diperhadapkan dengan ketidakmungkinan, ketika kita diperhadapkan dengan kemustahilan, ini yang kita lakukan. Ambil 5 roti dan 2 ikan itu. Apa yang Yesus buat? Ia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Setelah itu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagikannya kepada orang banyak. Belajar mengucap syukur. Stop mengeluh, stop komplain. Kalau kelihatannya engkau sedang kurang, belajar bersyukur. Ya habis gimana ya pendeta, ya pandemik ini kayaknya penghasilan saya menurun. Bukan cuma engkau yang menurun, semua orang menurun. Semua orang mengalami goncangan. Bersyukur. Masih banyak orang di bawah kita yang penghasilannya jauh di bawah kita. Belajar bersyukur. Karena dengan bersyukur engkau akan lihat pintu-pintu berkat dibukakan bagimu. Yesus sendiri bilang, barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil, kepadanya dipercayakan perkara-perkara yang besar. Engkau setia terhadap berkat-berkat kecil, engkau akan dipercayakan pada berkat-berkat yang besar. Kalau dikasih berkat kecil, kau mengeluh, kau bersungut-sungut. Peristiwa Tabera terjadi dalam hidupmu. Karena Tuhan gak suka ngeliat orang yang bersungut-sungut dan mengeluh, saudara. Jangankan Tuhan, manusia aja ngeliat enak kok. Ini orang bentar-bentar ngeluh, ini orang bentar-bentar bersungut-sungut. Pastikan
Setiap kita belajar setia dengan berkat-berkat kecil, belajar mengucap syukur. Tuhan, sambil menengadah, terima kasih buat setiap apa yang Tuhan percayakan dan titipkan dalam hidup saya. Itu kan kepercayaan Tuhan yang Tuhan titipkan, berapapun itu penghasilanmu. Belajar untuk setia, belajar untuk mengucap syukur. Kau akan lihat pelipat gandaan, sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi dalam hidupmu. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita pagi hari ini. Ingatlah, kita punya Tuhan yang memelihara. Hidup kita tidak dipelihara oleh manusia. Hidup kita tidak dipelihara oleh perusahaan. Tuhan memelihara kita melalui manusia. Tuhan memelihara kita melalui perusahaan. Tuhan memelihara kita melalui pekerjaan. Karena itu datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hidup kita Tuhan yang pelihara, bukan manusia. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang memelihara kehidupan kami, sehingga sampai hari ini kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Hari ini apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat. Hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam kehidupan kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu pagi hari ini hamba berdoa, biar Tuhan tetapkan teguhkan hati setiap umat-Mu di rumah mereka masing-masing, sehingga apapun yang hari-hari ini mereka hadapi, pergumulan apapun yang hari-hari ini mereka hadapi, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka tetap terus hidup dalam kepercayaan iman mereka kepada-Mu. Karena mereka percaya Tuhan memelihara hidup mereka, maka itu yang terjadi dalam hidup mereka. Bapak, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini sedang digoncang ekonominya. Secara khusus hamba berdoa di dalam nama Yesus, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami semua yang hari-hari ini mungkin tergoncang ekonomi. Hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang menjadi ekonomi kami. Hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang menjadi pendapatan bulanan kami. Hidup kami ditentukan oleh tangan Tuhan. Selama Tuhan yang memimpin kami, maka hidup kami terpelihara. Hari demi hari kami dicukupkan. Hari demi hari kami terpelihara dalam anugerah Tuhan, dalam kasih setia Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang menyertai langkah kami. Dan biarlah hidup kami selalu belajar bersyukur buat setiap keadaan. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami mengeluh. Ampuni kami hari-hari ini kami komplain, banyak bersungut-sungut oleh apa yang kami terima, karena penghasilan kami menurun, karena omset kami menurun. Hari ini kami bersyukur dalam nama Yesus. Karena dengan kami bersyukur, kami sungguh akan melihat pintu-pintu berkat dibukakan. Dengan bersyukur sungguh kami akan lihat sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat umat-Mu, izinkan mereka melihat bukti pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup masing-masing mereka. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah, di dalam nama Yesus. Firman-Mu jelas mengingatkan kepada kami tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu menjadi sembuh. Dimanapun kau berada, engkau hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, aku mengucapkan berkat, aku menumpangkan tanganku di dalam nama Tuhan Yesus kepadamu. Di dalam nama Yesus, Allah jamah, Allah sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan pelihara mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus, mereka mengalami kuasa dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak, hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga, buat setiap keluarga yang hari-hari ini sedang mengalami goncangan keluarga, goncangan rumah tangga. Bapak, hamba berdoa sehingga ada orang-orang, suami-suami yang berdoa buat istri mereka, ada istri-istri yang berdoa buat suami mereka yang hari-hari sedang ada keributan. Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan jamah setiap hati yang keras. Tuhan pulihkan rumah tangga dari anak-anak Tuhan, sehingga di hari-hari terakhir ini Tuhan, setiap hati berbalik kepada Tuhan, setiap rumah tangga dipulihkan dalam nama Yesus. Rumah tangga mereka dipulihkan dan dijamah Tuhan, satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan lawat setiap mereka. Terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya pagi hari ini juga hamba berdoa buat setiap mereka yang hari-hari ini berdoa untuk mencari pekerjaan di dalam nama Yesus. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Atau engkau sedang berdoa buat orang tuamu, berdoa buat suamimu, berdoa buat anakmu yang mencari pekerjaan, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, dalam nama Yesus,
Hamba berdoa buat setiap mereka yang secara khusus menaruh tangan kanan mereka di dada mereka mencari pekerjaan. Atau ada orang-orang yang daripada mereka kasih untuk sedang mencari pekerjaan. Bapa, kami percaya hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan akan mengirimkan dan mempertemukan mereka yang hari-harinya mencari pekerjaan dengan perusahaan-perusahaan yang baik, perusahaan-perusahaan yang maju, dipimpin. Tuhan tolong mereka diarahkan untuk dipertemukan dengan tempat-tempat pekerjaan yang membutuhkan tenaga mereka. Tuhan buka jalan atas mereka dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka melihat anugerah Tuhan, setiap mereka melihat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini juga hamba berdoa menyerahkan setiap orang-orang muda yang beribadah kepada Tuhan. Mereka setia mencari Tuhan, memulai hari bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, jika itu adalah mereka di rumah mereka masing-masing, Tuhan pulihkan masa muda mereka. Tuhan berkati masa muda mereka menjadi masa muda yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang mencari pasangan hidup, dalam nama Yesus, Allah pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang tepat, yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Arahkan setiap orang-orang muda ini, tuntun setiap orang-orang muda ini dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Rumah tangga yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan dari Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Dipercayakan mereka, buah kandungan mereka dibukakan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi, tergenapi atas setiap rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Karena itu kami ucapkan berkat. Kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa buat kota kami. Kami berkati kota kami dalam nama Yesus. Kota kami diberkati Tuhan. Kota kami maju. Kota kami damai. Kota kami tentram. Ada berkat-berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub atas kota kami. Dijauhkan dari segala permainan kuasa kegelapan. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan memberkati hasil tanah dari kota kami, hasil bumi pembangunan kota kami diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin kota diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam memimpin kota kami dalam nama Yesus. Pada akhirnya kami menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami berdoa jika jiwa-jiwa itu adalah orang-orang dari keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami, istri kami, bahkan mungkin om tante kami, ponakan kami. Kami berdoa menyebutkan nama mereka satu persatu di hadapan Tuhan. Allah, belas kasihan-Mu yang menjamah mereka sehingga mereka bertobat, mereka pulih, mereka diselamatkan. Izinkan kami melihat bagaimana Tuhan menjamah hidup mereka dan mereka berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati bangsa kami, pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, DPR RI, DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2. Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI. Kami berdoa dalam nama Yesus, para gubernur, para bupati, para wali kota. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong sehingga setiap mereka diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Dijauhkan dari setiap permainan-permainan kuasa kegelapan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Bahkan setiap rancangan niat orang jahat atas bangsa kami, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Disingkapkan segala sesuatunya oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa buat masa-masa pandemik yang akan berakhir ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang campur tangan sehingga pulih di dalam nama Yesus bangsa kami bahkan di dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan arahkan hidup kami, Tuhan pimpin jalan kami sehingga hidup kami tetap terus dalam kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Setiap kita yang sudah menerima dan apa yang kita doakan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidupmu ada dalam tangan Tuhan, hidupmu dipelihara oleh Tuhan sebab Dialah Jehovah Jireh.
Tuhan yang menyediakan. Kita kembali ketemu besok jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dan pastikan layani Tuhan bersama-sama dengan saya, dengan cara membagikan kembali ibadah doa pagi, dan banyak umat Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan, agar mereka tidak tinggal dalam kekhawatiran. Kita hidup dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.